Gereja segi 8 di kubahnya di setiap sisi ada salah satu 8 sabda bahagia. Bapak Ibu, di sini banyak pengajaran Yesus ya. Sabda bahagia cuma itu pembukaan, setuju? Kemudian ada kamu garam dunia, kamu terang dunia. Yesus pakai pengajaran ambil dari kehidupan sehari-hari, metafora. Kamu garam dunia. Ku berbahagia Yesus abadi. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Amin. Haleluya. Inilah tekad kami Tuhan untuk memuji Yesus selama-lamanya. Mulai hari ini biarlah hidup kami selalu bersyukur, hidup kami selalu bersemangat, hidup kami selalu berbahagia. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud Tony, tapi sebelumnya kita akan baca bersama-sama Matius pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Di bawah judul perikop ucapan berbahagia. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Lalu ayat ke-12 kita baca bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Silakan duduk, Bapak Pendeta Daud Tony akan berbicara buat kita. Hanya satu saya hanya belajar tentang ayat tadi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa saudara? Nah, arti miskin di sini itu bukannya saudara jam Rolex dibuang semua dari gelandangan, bukan saudara. Tetapi hidup yang perlu sama Tuhan. Apa saudara? Hidup apa saudara? Orang kalau miskin itu merasa perlu dikasihani, perlu ditolong, perlu dibimbing, betul? Nah, dalam hidup kita Tuhan tuh ingin kita merasa perlu Dia. Kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu cara Tuhan bekerja. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Bukannya punya harta banyak, saya tidak perlu Tuhan. Itu namanya
yang tidak disukai Tuhan sombong. Arti miskin di sini adalah kita ini betul-betul merasa diri kita sangat perlu, walaupun engkau kaya, walaupun engkau punya derajat, pangkat apapun, merasa di hadapan Tuhan engkau bukan siapa-siapa. Itu yang dikehendaki Tuhan. Maka hidup kita ini harus merasa perlu. Apa saudara? Saya belajar khotbah Pak Gilbert datang lagi. Nah, belajar dapat 4 khotbah. Lagi. Jadi setiap kali mau khotbah bahan habis, saya ke kantornya Pak Gilbert. Karena apa? Habis khotbah, habis bahan. Terus sampai bisa 10 kali khotbah, 16 khotbah, 20 khotbah. Dan saya terima kasih sama Pak Gilbert. Kenapa? Habis bahan datang lagi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita simpulkan kita perlu Tuhan. Amin. Sama-sama bilang kita perlu Tuhan. Bahasa saya bilang hidup tuh jangan tengil, jangan songong. Hidup jangan sok jago, jangan sok pinter, jangan sok hebat. Kita merendah di hadapan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Pokoknya hidup sederhana aja, merendah di hadapan Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Setuju? Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mendapat firman sekaligus mendapat kesaksian bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang nggak sok tahu, yang nggak sok jago, nggak sok pintar, tapi benar-benar dalam segala hal. Mau seahli apapun kami, mau sehebat apapun kami, mau sepengalaman apapun kami, tapi kami hari ini berkata, kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan untuk keseharian kami. Kami perlu Tuhan untuk menghadapi persoalan. Kami perlu Tuhan untuk badai-badai kehidupan kami. Kami perlu Tuhan untuk masalah-masalah kehidupan kami. Kami nggak perlu panik, kami nggak perlu bingung, kami nggak perlu khawatir di saat we don't know what to do. Ketika kami nggak tahu mesti buat apa, kami hanya berlutut, kami hanya berseru, kami hanya panggil nama Tuhan. Dan selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman hari ini termeterai dalam hidup kami. Meyakinkan kami kalau kami merendahkan diri, Tuhan yang akan menyatakan kemuliaan-Mu. Tidak ada yang mustahil. Tugas seberat apapun, tanggung jawab seberat apapun, selalu ada pertolongan Tuhan. Biarlah firman Tuhan termeterai dalam hidup kami, untuk kami berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.